Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertemuan kita hari ini adalah mengenai Microsoft Excel, yaitu di sini saya ambil Excel secara basic. Saya yakin untuk teman-teman yang dulunya sudah sering menggunakan Excel, mengenai Excel sudah tidak asing lagi. Tapi bagi teman-teman yang mungkin baru, pertama kali berkecimpung di dunia administrasi, berhubungan dengan Excel, mungkin ini akan sedikit membantu. Oke, baik. Di sini saya menggunakan Excel 2019. Kenapa? Karena di 2019 fiturnya sudah lengkap dan cukup nyaman sehingga dalam waktu melakukan pencarian, kemudian melakukan eksekusi itu lebih cepat dari fitur sebelumnya. Tapi tidak mengurangi atau mengesampingkan dari Excel yang sudah terdahulu. Oke, untuk teman-teman yang masih menggunakan Excel di 2007, saya sarankan untuk segera upgrade ke Excel di atasnya karena kita harus mengikuti perkembangan zaman dan juga kecepatan teknologi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru mengenal apa itu Excel, di sini saya coba memberikan suatu informasi bahwa pengertian Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Nah, untuk Excel sendiri itu secara fundamental menggunakan spreadsheet untuk manajemen data serta melakukan fungsi-fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel. Excel merupakan program spreadsheet elektronik. Spreadsheet adalah kumpulan dari sel yang terdiri atas baris dan kolom tempat Anda memasukkan angka pada Microsoft Excel. Sedangkan jumlah sel Microsoft Excel terdiri dari 1.048.576 baris dan 16.384 kolom atau 17.179.869.184 sel. Oke, ini udah tampilan dari Excel di 2019, teman-teman bisa melihat. Untuk tambahan menu fiturnya adalah di kolom search dan tampilan lainnya dari menu-menu sebelumnya itu nanti bisa teman-teman bandingkan. Nah, tugas awal untuk teman-teman yang pertama adalah melakukan analisa perbedaan antara Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2016, dan 2019 dari tampilan awal. Jadi tampilan awal yang seperti ini ya. Nah, saat di open new dari Excel itu nanti dari 2019 adalah tampilan seperti ini. Tapi nanti dari 2007 dan berikutnya tampilan perbedaannya di mana? Nanti silakan teman-teman melakukan analisa, itu tugas pertamanya. Kemudian kita melihat maksud dari menu-menu yang ada. Dari title bar adalah bagian tengah paling atas dari lembar kerja atau workbook yang menunjukkan keterangan nama atau judul dari dokumen Excel yang sedang dikerjakan. Menu bar, baris tab atau menu berisi judul-judul yang tersusun secara horizontal. Kemudian formula bar adalah tempat di mana pengguna Excel menuliskan rumus ataupun fungsi. Nah, dari tiga hal ini atau tiga komponen ini yang mungkin yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk melakukan analisa perbedaan antara 2007, 2010, 2013, 2016, dan 2019. Nah, pertanyaan akan muncul, bagaimana jika laptop teman-teman atau perangkat teman-teman hanya support di 2019 ke bawah atau mungkin 2016 ke bawah, sedangkan penugasan adalah melakukan review atau analisa mengenai title bar, menu bar, formula bar dari Excel 2007 sampai 2019. Nah, nanti teman-teman bisa mencari referensi secara daring, boleh dari website atau dari YouTube. Oke. Nah, ini tampilan sedikit. Kalau ini saya ambil dari 2016 ya. Kalau di 2019 di sini ada kolom search-nya. Tapi di 2016 di sini tidak ada kolom search-nya. Jadi ini satu perbedaan yang bisa teman-teman nanti dapatkan di 2016 dan 2019.
Nah, tadi udah saya sampaikan, nanti fokusnya ada di title bar, kemudian ada di menu di sini ya. Title-nya nanti penempatannya bagaimana, kemudian menunya, menu barnya kayak gitu. Dan yang satu adalah formula barnya yang ada di sini, formula bar. Poin 6 ini, formula bar. Jadi itu yang bisa nanti teman-teman lakukan referensi itu untuk melakukan analisa perbedaan dari masing-masing menu yang ada di Microsoft Excel. Oke, baik. Sekarang kalau teman-teman melakukan aktivitas di Excel, teman-teman yang perlu lakukan adalah perbedaan dari karakter, numerik, date and time, serta formula atau rumus. Nah, untuk karakter, nanti akan kita harus membiasakan diri ya. Karena nanti di sini akan muncul sebagai fungsi-fungsi untuk formula atau rumus. Karakter ada A, B, C, aku belajar, X, 1, 2, 3, 1. Nah, kalau di sini ditanyakan berapa jumlah karakter yang paling bawah, baris paling bawah itu kita hitung satu-satu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 karakter. Nah, ini karakter adalah kita menghitung jumlahnya. Ini 1 karakter, 3 karakter, 3 karakter. Kemudian di sini belajar ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kalau ada spasi terus ada kalimat lagi, spasi juga disebut karakter. Oke, sekarang lanjut ke numerik. Ini ada angka 1, 1, 2, 3. Ini bilangan bulat, kemudian pecahan, desimal, kayak gitu kan. Nah, ini ada negatif, ini adalah berupa numerik, berupa angka. Termasuk di dalamnya ada persen. Nah, untuk date and time, ini tinggal mengikuti ya. Kalau di Excel ada beberapa yang otomatis itu dia membaca settingannya di seperti ini ya. 19 September 07 kayak gitu. Terus bagaimana kalau kita mau nyeting secara manual? Itu nanti ada di menu customnya. Di general, di custom nanti bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan. Formatnya seperti apa. Nah, bagaimana? Nah, kita langsung praktek untuk Excel. Nah, di sini saya ada contoh untuk di Excel. Oke, baik. Kalau yang ini tadi untuk tugas pertama, teman-teman melakukan analisa review. Itu di minggu berikutnya ya. Untuk minggu yang berikutnya, kemudian ini untuk minggu ini yang tadi melakukan tugas review, terus minggu berikutnya teman-teman melakukan pengerjaan soal. Ini nanti akan saya share contoh soal yang lain. Teman-teman tinggal menunjukkan. Kita langsung ke formula if. Jadi ada soalnya seperti ini. Ada sebuah laporan daftar penjualan barang toko Alfa. Itu diketahui itu hanya kode barang dan kode status. Sedangkan jumlah rata-rata terbesar terkecil. Nah, untuk sebelum ke soal, ini kan ada nama diisi berdasarkan kode barang. Jika SP maka sepatu, jika TS maka t-shirt, jika maka jaket. Nah, untuk teman-teman di sini saya kasih contoh ya. Pertama misalnya di sini ada kode, kemudian di sini ada keterangan. Nah, untuk kode di sini saya ambil sebuah jenis kelamin. L, P. L. Nah, nanti pertanyaannya adalah diketahui sebuah kodenya ada hanya L dan P, jika. Nah, untuk L itu diisi sebagai keterangan laki-laki, sedangkan P adalah perempuan. Nah, jadi pengerjaannya adalah seperti ini. Kita menggunakan rumus kata jika. Ingat, kata kunci adalah jika. Soalnya, jika L, maka laki-laki. Jika P, maka perempuan. Nah, kalau ini hanya ada satu rumus if, karena hanya ada dua variabel ya, L dan P. Jadi untuk mengerjakannya, ingat untuk rumus, seperti tadi yang sudah saya sampaikan,
rumus formula harus diawali dengan tanda sama dengan. Oke, karena di sini ada kata jika, maka kita langsung ketikkan formulanya adalah if. Nah, otomatis di sini if akan muncul, bisa langsung di double klik. Nah, saat di double klik, atau mungkin teman-teman langsung mengetikkan sama dengan if kurang buka gitu, nanti akan muncul di sini. Ada logika tes, kemudian ada logika tesnya ini ada pertama value if true dan value if false. Nah, di sini nanti teman-teman harus melihat nih, antara satu Excel dengan Excel yang lain itu ada beberapa perbedaan. Kalau di tempat saya pemisahnya adalah koma. Bisa jadi pemisah di tempat teman-teman titik koma. Yang ini ya diperhatikan. Saya perbesar. Ini logika tes koma. Nanti punya teman-teman saat diketik sama dengan if kurung buka, di sini bisa jadi logika tes titik koma. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena satu dengan yang lain ada perbedaan di sana. Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Nah, logika tes. Logikanya kan seperti ini tadi. Jika L, maka laki-laki. Nah, logikanya kita masuk ke sini. Kode. Jika kodenya L sama dengan, ingat, apabila karakter itu harus diawali dengan petik. Petik 2 ya. L. Jika kode yang di baris pertama, di kolom kode baris pertama itu adalah L, maka pemisahnya adalah koma, ya. Karena tempat saya ini koma. Value if true. Nah, yang ditanya adalah kondisi kebenarannya. Karena di soal sudah ada. Jika L, maka laki-laki. Baik, berarti kita ketik di sini jika L, maka laki-laki. Petik tutup jangan lupa. Kemudian value if true-nya adalah ini, kondisi kebenarannya. Selain itu, nah, karena kita hanya dua variabel L dan P, maka kita langsung sebut saja. Selain itu, perempuan. Petik jangan lupa, kemudian kurung tutup. Nah, ini adalah membaca soal logika pertama, yaitu mengenai L dan P, laki-laki dan perempuan. Saat kita enter, maka akan muncul seperti ini. Kemudian bagaimana ke bawahnya? Kita tinggal drag. Kita cek L laki-laki, P perempuan, L laki-laki, P perempuan, dan seterusnya. Oke, baik. Sekarang saya kasih contoh lainnya. Di sini saya punya, ingat ya, harus berdasarkan soal saat teman-teman mengerjakan. Jangan asal berdasarkan analisa sendiri. Keterangan. Oke, baik. Sekarang, ini tadi ada dua variabel. Sekarang kita masuk ke 3 variabel. Nah, kode SBY, SMG. Nah, di sini saya drag. Oke, baik. Soalnya adalah jika kode SBY, maka Surabaya. Jika kode SMG, maka Semarang. Jika kode KDS, maka Kudus. Nah, ingat, sebenarnya ini sama untuk logika yang 2 variabel dan 3 variabel. Perbedaannya adalah, ini nanti juga berlaku ya untuk variabel yang lainnya juga. Misalnya ada 4 variabel, 5 variabel, 6 variabel kayak gitu. Kita di sini bicara if dulu, menggunakan rumus logika if. Untuk hello up, follow up, nanti ada lagi, jadi kita nanti bisa mengesampingkan. Tinggal nanti proses itu adalah dari pemahaman teman-teman. Hasil akhir yang penting adalah sama dan benar. Oke, baik. Sekarang kita ke pertama. Ingat, saat mengerjakan soal yang berkaitan dengan logika, itu teman-teman
langsung arahkan ke, ingat ya, perbedaan antara kolom dan baris. Ini disebut kolom ya. Kalau yang ini disebut baris. Ya. Oke, udah paham? Ini nanti bisa disebut sel. Oke. Selnya 0 kayak gitu. Kemudian kalau di drag seperti ini namanya range. Bisa jadi kalau dibaca secara manual, range-nya adalah ini. Ini huruf O, sel di O, baris ke 10. Berarti O10 sampai ini Q, ini kan baris Q, kolom Q ya, kolom Q baris ke 23. Berarti selnya ini adalah O10.2 Q24. Ini adalah range. Nah, berarti saat kita mengerjakan logika sama dengan if kurung buka logika tes. Soalnya adalah jika kode, maka langsung ke sini. Logika tes jika kodenya adalah, nah kita pakai kalimat ya, sambil kita ketik adalah itu bisa kita deskripsikan sebagai tanda sama dengan. Jika kodenya adalah SBY, jangan lupa petik ya. Maka itu kita koma. Bisa jadi di tempat teman-teman titik koma, tapi di sini saya koma. Maka kondisi kebenarannya soal Surabaya. Berarti langsung petik Surabaya. Kurung tutup jangan lupa. Selain itu, nah, selain itu kan koma lagi nih. Ada value if false. Kita balik lagi ke sini. Karena ada 3 variabel, ada SBY, SMG, sama KDS. Kemudian kita buat if lagi. Selain itu, jika kurung buka kodenya adalah SMG, nah, di sini kita langsung baca untuk yang kode kedua. Maka kondisi kebenarannya Semarang. Selain itu, nah ini baru kondisi salah. Kan KDS. SMG sudah, Surabaya sudah, SMG Semarang sudah, berarti kurang KDS, yaitu Kudus. Jadi Kudus nggak perlu kita buat if, langsung kita buat Kudus. Petik, kurungnya ada 2, kurung tutupnya. Nah di sini bisa lihat teman-teman, ini warnanya merah, kemudian yang kurung terakhir warnanya hitam, berarti udah kurung tutup, tinggal enter. Nah di sini kemudian kita drag. Nah selesai, kita cek Surabaya, Semarang, Kudus. Surabaya, Semarang, Kudus. Nah, oke, sampai sini saya harap teman-teman sudah paham. Sekarang kita masuk ke implementasi soal jawaban. Nah, di sini disebutkan kode barang itu ada SP, ada TS, ada JK. Nah, soalnya nama diisi berdasarkan kode barang. Jika SP maka sepatu, jika TS maka t-shirt, jika JK maka jaket. Berarti kita langsung ke soal sama dengan if kurung buka logika tes. Jika kode barang sama dengan SP, maka SP itu adalah sepatu. Oke. Selain itu, nah ini kan masih ada lagi TS. Jika karena kita tiga kondisi ya, 3 variabel, kurung buka kode barang adalah TS, maka TS itu adalah t-shirt. Oke, baik. T-shirt. Selain itu, koma. Nah, selain itu kita langsung sebutkan saja. Yang terakhir adalah jaket. Kurung tutup jangan lupa 2 kali. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita drag ke bawah. Kita cek SP sepatu, TS t-shirt, JK jaket. Nah, sudah sesuai. Kemudian masuk harga. Harga dicari berdasarkan nama barang. Jika sepatu maka 85.000, jika t-shirt 55.000, jika jaket 65.000. Nah, di sini bisa kita langsung buka sama dengan if, karena soalnya ada kata jika ya, maka kita pakai if. Jika kita masuk ke harga berdasarkan nama barang. Nah, berarti kan di sini nama barang ya. Jika
kodenya ini adalah sepatu, maka harganya ini 85.000. Nah, jika numerik, ini kan karakter ya, sepatu, t-shirt itu karakter pakai petik. Jika numerik kita nggak usah pakai petik, langsung 85.000. Selain itu, kita buka lagi. Jika kurung buka, kodenya di sini adalah t-shirt sama dengan t-shirt, maka 55.000. Selain itu, berarti otomatis harga jaket 65.000. Jangan lupa kurung tutup 2 kali, enter. Nah, kita cek, kita drag ke bawah. Sepatu 85.000, oke. T-shirt 55.000, oke. Jaket 65.000, oke, sudah sesuai. Jaket 65, sepatu. Nah, sekarang kita masuk ke status. Nah, kita baca soal. Status dicari berdasarkan kode status. Jika T maka tunai, jika K maka kredit. Oke, kalau ini mudah ya. Ini hanya dua variabel T dan K. Berarti hanya menggunakan satu if. Sama dengan if kurung buka, jika kode statusnya adalah T, maka dia adalah tunai. Selain itu, selain itu ya, langsung ke kredit. Oke, kurang tutup. Oke, enter. Kita drag ke bawah. Kita cek tunai, kredit, tunai, kredit, tunai. Oke, sekarang kita masuk ke potongan. Potongan dicari berdasarkan harganya. Jika tunai sebesar 15% dari harga. Jika kredit sebesar 5% dari harga. Nah, kata-kata dari berarti kita kalikan. Oke, sekarang kita masuk potongan. Sama dengan kita dapat jika, nah ini kita bisa lagi, tunai 15, kredit 5. Oke. If kita potongan. Jika harganya di sini, nah oke teman-teman, untuk yang ini kan kita harus ada logika tambahan ya. Jika tunai, jika kredit kan kita nggak tahu nih yang tunai mana, yang kredit mana dari harga ini. Karena di soal ini, nah potongan berdasarkan status. Berarti kan kita langsung ke status. Tunai, kredit. Berarti langsung kita tunainya di sini sama dengan jika di statusnya, maaf ini saya hapus dulu. Oke, sama dengan jika kurung buka tunai, nah tunai, maka, nah ini kan hanya dua nih, tunai dan kredit. Maka harganya ini kan diskon tadi 15% ya dari harga kalau tunai. Harga kali pakai bintang 15%. Oke. Selain itu berarti kan kredit otomatis. Kredit berarti kan harga dikali 5%. Jangan lupa kurung tutup. Karena hanya ada dua, tunai dan kredit. Kita enter. Nah, ini adalah potongannya. Kita drag. Oke. Kemudian untuk bayar diperoleh dari harga dikurangi potongan. Kalau ini mudah ya. Harga sama dengan ini aritmatik. Harga dikurangi potongan. Enter. Nah, ini total bayarnya. Untuk bayarnya. Nah, sekian. Oke, kemudian untuk jumlah. Nah, jumlah berarti kita fokus di numeriknya saja. Kalau jumlah, kita langsung rumusnya adalah sum kurung buka, kita drag dari atas ke bawah, kemudian kurung tutup, enter. Rata-rata itu adalah average.
di sini rata-rata, kita drag dari atas ke bawah, kurung tutup, bentar. Terbesar itu adalah max ya, kurung buka dari atas ke bawah. Boleh di drag, atau kalau teman-teman hafal bisa langsung diketik C5, C11 itu range-nya. Tapi kalau belum mudah di drag aja. Kalau terkecil sama dengan min, kurung buka, ini di drag, kurung tutup. Ya, sudah selesai. Terus bagaimana kalau kita mau buat yang ada di sampingnya sekalian kayak gitu kan? Ya, teman-teman nanti bisa langsung menggunakan ini, tinggal di drag tanda panahnya itu, klik, kan ada bawah ini ada titik, arahkan kursor sampai kursornya berubah jadi plus warna hitam, di drag, di drag, di drag. Nah, ini cara cepatnya, jadi nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Nah, karena ini ada 00 terus div non identification, karena kan dia berupa teks ya, jadi nggak bisa dibaca. Ini kita hapus saja, dihapus, di delete, udah selesai. Oke teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti bisa lihat di deskripsi untuk soal yang dikerjakan minggu depan. Jadi pertemuan hari ini harusnya kemarin, karena ada kendala di koneksi, jadi saya ubah di hari ini via YouTube. Silahkan nanti teman-teman bisa mencari perbedaan ini ya untuk versi dari Excel 2007, 2010, 2013, 2016, dan 2019 berdasarkan title bar, menu bar, dan formula bar. Nah, silakan nanti untuk referensi bisa via web atau YouTube dari masing-masing menu. Jangan lupa dibuat print screen-nya. Kemudian minggu berikutnya silakan nanti teman-teman lihat di deskripsi untuk soal, bisa di-download dan dikerjakan. Cara pengerjaannya seperti yang tadi sudah saya sampaikan atau contohkan yang ada di sini, logika if. Jika ada kendala nanti bisa kita diskusi bersama di grup, dan saya berharap semua teman-teman bisa mengerjakan dengan maksimal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.